Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-25. Wa anhu, yaitu dari Anas bin Malik. Karena Rasulullah SAW yatawadda'u bil mud. Dulu Nabi SAW berwudu dengan satu mud. Satu mud itu satu cakupan telapak tangan ini, namanya satu mud. Wa yaghtasilu bis-sa', dan beliau mandi dengan air satu sok. Satu sok itu arba'atu amdad, 4 cakupan telapak tangan. Ila khamsati amdad, sampai 5 mud. Jadi satu sok atau lebih. Satu sok atau lebih. Muttafaqun alaih. Itu mandinya Rasul. Ya. Apakah mandi seperti ini susah? Tidak susah bagi Nabi SAW. Susah itu bagi kita. Mungkin karena kita kurang berkah atau mungkin kurang bisa menggunakan air. Kalau Nabi SAW bisa. Memang lebih hemat ini, anjuran untuk hemat. Masya Allah, di Saudi itu bagus ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu. Bolehlah dipraktikkan sini. Tidak pakai ember. Jadi pakai selang, Kak Didik. Lihatlah di Masjid Nabawi itu, Masjidil Haram, Kak Didik, toiletnya pakai selang. Jadi antum di selang itu yang menggunakan, tinggal buka keran. Mungkin lebih hemat penggunaan air. Kalau di Yaman, untuk menghemat air, diffuse dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Cuman wadah air sejenis gayung, mirip teko untuk nyiram kembang itu, seperti itu aja yang ditaruh di kamar mandi. Nah, jadi lebih hemat, bukan ember sama gayung. Kalau ada ember dan gayung itu biasanya orang Indonesia yang naruhnya untuk memudahkan, karena orang Indonesia terbiasa boros. Ya, memang anjuran dalam Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau pun berwudu satu mud, ya, mandi satu sok. Takhrij hadis ini, hadis Anas, rawahul Bukhari wa Muslim. Fiqhul hadis, fikih hadis. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, miqdarul mud was-sa', ukuran mud dan sa'. Ukuran mud dan sa'. Al-mud indal fuqaha, mud menurut ahli fikih, huwa mil'ul kaffain. Mud itu sepenuhan 2 telapak tangan. Inda dhammihima, ketika digabungkan. Ya. Li ba'din minar rajul al-mutawassit. Ya. Dari seorang laki-laki yang pertengahan. Jadi mud kata ahli fikih sepenuhan 2 cakupan telapak tangan tatkala digabung, ya, pada sebagian orang yang pertengahan. Ya. Difahami? Jelas ya? Baroni ya? Ya. Huwa mil'ul kaffain inda dhammiha li ba'din. Ya. Minar rajul al-mutawassit. Was-sa' yusawi arba'ata amdad inda amatil fuqaha. Satu sa' itu setara dengan 4 mud. Wa huwa yuqaddar birrital. Nah, kalau diukur dengan rital inda ahli Hijaz,
bi khamsati artol takriban, itu sekitar 5 ritel, ya, sekitar 5 ritel penduduk Hijaz. Wal mud, sedangkan mud yusawi ritlan wa thuluthan, sedangkan satu mud itu setara dengan ritel dan sepertiga. Jadi satu ritel sepertiga itu satu mud. Wa qad ikhtalafa al-mu'asirun fi taqdiri hajmi as-sa' bil kilo jiram. Nah, para ulama di zaman sekarang berbeda pendapat di dalam menentukan ukuran sok, besarnya sok kalau dengan kilogram. Wallazi dhahabat ilaihi al-lajna ad-daimah, pendapat al-lajna ad-daimah, ila annahu yusawi 3 kilo jiram takriban. Lajna daimah mengatakan sok itu setara dengan 3 kilogram. Wa dhahaba ba'dul ulama wa ba'dul bahas al-mu'asirin ila anna as-sa' aktsar biqalil min 2 kilo jiram. Sedangkan sebagian ulama dan sebagian para ahli bahas yang ada di zaman sekarang, mereka mengatakan satu sok itu lebih dari 2 kilo lah, 2 kilo lebih. Tapi kalau lajnah daimah mengatakan apa? 3 kilo satu sok. Jelas Pak Roni? Jadi menurut lajnah daimah satu sok itu lebih kurang 3 kilo. Tapi kalau sebagian lagi mengatakan 2 kilo lebih. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, al-miqdar al-mujzi' minal ma' fil wudu' awil ghusl. Ukuran yang sah ketika berwudu atau mandi, ukuran yang sah. La khilafa baina ahli ilmi annahu la hadda lil miqdar al-mujzi' minal ma' fil wudu' awil ghusl. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang tidak ada batasan untuk ukuran yang dianggap sah dari air yang digunakan ketika berwudu atau mandi. Falaisa hunaka miqdarun la yajuzu ayyuzada alaihi. Di sana tidak ada ukuran yang tidak diperbolehkan untuk ditambahkan. Tidak ada ukuran, tidak boleh dilebihi. Wa inna ma yarji' bihasabi halatin wa hajatil insan. Namun dia dikembalikan bihasabi halati wa hajatil insan, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan seseorang. Bisyarti adamil israf inda jami'i ahli ilmi, dengan syarat tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan menurut banyak para ulama. Wala khilafa baina ahli ilmi anna al-igtisal bis-sa' wal wudu' bil mud yahsul bihima al-ijza'. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya mandi dengan sa', berwudu dengan mud itu sah-sah saja, ya, dengan kesepakatan para ulama. Faqad ja'a dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang demikian itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mahmulun 'ala al-istihbab 'inda jumhuril ulama. Kata jumhur itu dibawa kepada pengertian sunnah. Ringkasnya ikhwan, tidak ada batasan khusus mandi itu. Seberapa banyak air yang digunakan, seberapa banyak wudu yang digunakan airnya, bebas. Sesuai dengan kebutuhan. Namun kalau antum bisa sebagaimana Nabi SAW ini mandi cuma satu sok, itu afdol Pak Roni, dikit sekali itu, ya, paling 2 gayung mungkin, itu tadi. Nah itu afdol. Bagaimana cara mandinya? Saking hematnya Rasul, ya, digosok air, mungkin disiram dikit-dikit, mungkin digosok, dan basah semua. Mungkin susah kalau kita belum terbiasa, tuh pasti susah kan, ya. Intinya sangat dianjurkan ketika mandi janabah atau berwudu menggunakan airnya sangat-sangat hemat, sehemat mungkin. Itu paling afdol, ya. Upayakan antum sehemat mungkin di dalam menggunakan air, ya. Jangan terlalu boros. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah mungkin besok
subuh masih ada waktu, insyaallah kita lanjutkan besok subuh. Naktafi bihadzal qadar.